Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah yang kita cintai ini. Nggih, Madrasah Lansia Al Barakah ya. Insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso izin ya? Yeah. Bu Ambar juga izin ya. Bu Andi Endang. Oh. Bu Astuti. Ada Bu Astuti? Belum. Bu Bekti hadirah. Bu Devi ada. Bu Dwi Yuliarti hadirah. Bu Eri Yuliani Putri. Bu Erni Maijah. Bu Eti Puji. Bu Etika hadir. Bu Handayani. Pak Harsono. Bu Heni Yuniarti. Bu Hikmastuti. Bu Lis Ismiati. Pak Muntorik hadir. Bu Musinem. Pak Muslih izin ya. Ya. Pak Pujiarto. Bu Purbaningsi hadir. Bu Rasmini hadir. Bu Retni Astuti. Bu Rohani. Bu Rosidah hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu Salbiah. Bu Siti Khotijah masih izin ya. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu. Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugiyanti izin ini ya. Yeah. Bu Siti Surya hadir. Alhamdulillah. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsi hadir. Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati. Bu Wigati Ningsih. Pak Aris hadir nggih. Bu Yeti belum. Bu Subekti Laraning Tias hadir. Bu Siti Nurahayatun. Bu Siti Sugiyarti. Bu Sri ya ini ya. Dan sewu Bu Sri Sugiyarti ya. Bu Neni Yudianti. Bu Neni ada? Mana? Oh. Ya. Bu Yulianti hadir. Pak Rohadi hadir nggih. Bu Mei izin ya. Pak Sugeng hadir. Bu
Widi Astuti hadir. Ada yang belum dipanggil, Bapak, Ibu-ibu? Sudah semuanya? Yeah. Alhamdulillah, biidznillah ta'ala, atas izin Allah kita akan ya, dimohon tenang dulu nggih. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu-ibu. Sampai mana terakhir kita membahas? Belum selesai-selesai ini ya, dari bab yang kedua ya. Terakhir poin ke berapa? 10. Ya. Karena memang banyak sekali kandungan bab alias banyak sekali hikmah yang bisa ambil dari ayat atau hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh penulis ya. Mungkin ini dari sekian puluh ini sebetulnya masih banyak lagi ya faedah yang diambil dari hadis-hadis yang sudah kita baca atau dari ayat. Ya ini sebagian saja sebetulnya ya. Dan memang disebutkan faedah yang itu ada kaitannya dengan judulnya ya, karena judulnya adalah keutamaan dari tauhid ya, keutamaan keistimewaan dari tauhid ya. Maka faedahnya pun disesuaikan ya, yang menunjukkan akan bagaimana tauhid itu adalah perkara yang agung, yang besar ya, yang bisa menyelamatkan hamba nanti di akhirat. Tapi seperti yang sudah kita bahas nggih Bapak Ibu-ibu, bahwasanya kalimat tauhid, keimanan kepada Allah, orang mengikrarkan syahadat ya, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah kecuali Allah, itu tidak hanya sesuatu yang diucapkan di dalam lisan ya, tetapi juga perlu ada pembuktian, harus dibuktikan ya. Sekaligus juga bagaimana orang itu menjaga agar tauhidnya itu tetap murni ya, tetap baik ya, menjauhi dari perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid ya. Karena kemarin kita sebutkan ada juga perkara-perkara yang bisa menggugurkan tauhid ya. Kemarin kita sebutkan ya kufur besar, syirik besar, kemudian kemarin nifak ya, nifak yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, itu bisa membatalkan. Ini perlu digarisbawahi ya. Syirik besar, kufur besar, nifak besar alias nifak yang berkaitan dengan hati, keyakinan, itu bisa membatalkan. Tidak hanya mengurangi saja, tetapi alias membatalkan, menggugurkan, alias menjadikan orang keluar dari Islam ya. Jadi walaupun dia di dunia mengucapkan kalimat tauhid, tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, syirik besar, tidak akan bermanfaat kalimat tauhid. Walaupun kita sudah pernah menyebutkan ya keutamaan-keutamaannya kan gitu nggih. Lebih berat dari apa? Dari dunia atau dari alam semesta ini ya. Tetapi ketika ditimbang nanti di akhirat, ada orang-orang yang kalimat tauhid itu tidak kemudian memberikan efek gitu ya, alias tidak menjadikan timbangan kebaikannya itu berat, disebabkan apa? Dia sudah melakukan perkara-perkara yang membatalkan tauhid itu atau mengurangi keutamaan dari tauhid. Kalau perkara-perkara yang mengurangi beratnya tauhid itu adalah ya segala macam bentuk kemaksiatan, dosa-dosa besar ya. Karena ada dosa-dosa besar yang memang itu bisa mengurangi keimanan, bukan membatalkan tetapi apa? Mengurangi, menjadikan keimanan itu lemah ya.
Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman yang ada di dalam diri kita itu ada kalanya naik, kuat, ada kalanya menurun, lemah, melemah, ya. Menguat itu dengan melakukan amal ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, itu semuanya adalah perkara-perkara yang menguatkan keimanan. Sholat, ya, puasa, zakat, infak, haji, itu umroh, semuanya adalah perkara-perkara yang menjadikan keimanan itu naik, meningkat, ya. Namun lawannya adalah kemaksiatan, ya. Orang melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, ya. Tuh, ya. Bermain judi, atau yang mirip sama pinjol juga, ya, pinjaman online. Iya. Itu kan sering muncul di di HP kita gitu, ya, nggak diminta tahu muncul sendiri, nawarin pinjaman dengan iming-iming bunga 0,00% gitu, ya. Iya, lagi kepepet gitu, ya. Ada yang menawari pinjaman dengan bunga ringan. Ini kadang-kadang menggoda, ya. Ya tinggal kita mengikuti hawa nafsu atau kita kemudian melawan gitu, ya. Dan penting ini Bapak Ibu, kenapa orang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu biasanya ketika mengetahui betul, ya, konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya diantaranya tadi akan mengurangi keimanan, menjadikan orang itu berat atau males untuk beribadah. Itu kadang-kadang akibat dari dosa yang kita lakukan. Ya. Makanya sekecil apapun dosa itu, ya, kita hindari gitu, ya. Kita hindari. Nah, itu di poin-poin sebelumnya, ya. Termasuk yang terakhir kemarin menunjukkan bagaimana dari hadis yang ada di dalam buku ini bahwasanya bumi pun itu berlapis, ya, ada tujuh lapis. Tapi perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak pernah menyebutkan bumi itu 7 gitu, ya, ada 7 lapis, tidak. Tetapi ini diambil dari hadis, ya. Di dalam hadis disebutkan, ya. Namun 7 ini 7 lapis ini apakah seperti langit, ini wallahu a'lam. Kita tidak, karena tidak ada keterangan yang lebih gitu, ya. Karena para ulama ada yang kemudian memaknai 7 lapis ini, ada yang memaknai 7 tingkatan, ya. Bumi itu sama seperti langit, 7 tingkatan. Ada juga yang menafsirkan 7 bumi itu maksudnya adalah 7 buminya itu ada 7 planet gitu, ya. Itu juga ada yang mengatakan itu. Ada juga yang menafsirkan 7 itu adalah bumi itu juga ada 7 tata surya gitu, ya. Tata surya itu maksudnya galaksi, ya. Jadi ada 7 galaksi. Itu bermacam-macam penafsiran dari hadis ini, ya. Makanya kita, karena tidak dijelaskan secara terperinci maksud 7 itu seperti apa, maka kita mengimaninya secara umum, ya. Kita kembalikan yang mengetahui makna atau hakikat makna 7 itu seperti apa, ya, Allah yang maha tahu, ya. Ini kaitan dengan poin ke-10. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-11, ya. Nah, ini poin ke-11 juga dari hadis, ya, yang menyebutkan bagaimana langit pun itu ada penghuninya, ya. Langit yang 7 lapis itu juga ada penghuninya, ya. Siapa penghuninya kalau ditanya penghuni langit? Hah? Para malaikat, betul. Ini disebutkan penghuninya di sini adalah amirohunna,
Yang menghuni langit itu adalah al-malaikah, ya. Ini disebutkan di keterangannya, ya, ini poin ke-11 ya. Annalahunna ummaran, ya. Ini maknanya adalah ai as-samawat, bahwasanya langit-langit yang 7 itu penghuninya adalah al-malaikah, ya. Walaupun nanti di dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana di dalam ketika Nabi itu melakukan Mi'raj, ya. Mi'raj, Nabi itu diangkat, ya, bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, itu nanti juga di langit yang kalau nggak salah ketiga, Pak, ya. Itu nanti ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Sampai kemudian Nabi Musa memberikan, ya, saran gitu, ya. Ini kalau 50 rakaat, ya, atau bukan 50 kali dalam satu hari, umatmu itu tidak akan sanggup gitu, ya, mampu untuk melakukannya. Maka dengan saran Nabi Musa itulah kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan Allah, nego gitu istilahnya, ya, meminta keringanan sampai yang terakhir adalah 5 waktu yang disyariatkan, ya. Walaupun 5 waktu, tetapi hakikatnya pahalanya seperti 50, ya. Karena nanti disebutkan di dalam hadis keterangannya, dari satu amalan kebaikan itu nanti Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Berarti kalau 5 waktu kali 10, ya akhirnya sama, ketemu 50. Ini bagaimana Allah itu sangat penyayang kepada, pemurah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah tadi ada keringanan-keringanan, ya, di dalam melakukan amalan, ya. Sudah dikorting, ya, tapi kok masih juga banyak yang tidak melakukan. Ini kan juga menjadi catatan gitu, ya. Sudah dikasih banyak pengurangan, tetapi banyak juga yang tidak melaksanakan, ya. Minta korting lagi. Sebetulnya Nabi Musa itu masih kalau di dalam hadisnya, karena panjang itu hadisnya, ya. Nabi Musa masih memberikan saran ketika 5 waktu itu, korting lagi, minta lagi, keringanan lagi kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad tadi saya sudah bolak-balik gitu, ya. Maka ya cukuplah ini, dan akhirnya itulah yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh dari perjalanan Nabi ke bertemu dengan Allah adalah disyariatkannya sholat 5 waktu. Dan nanti itu juga bertahap, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi memang nanti di awal itu, ya, seperti sholat yang 4 rakaat itu awalnya itu 2 rakaat, ya. Zuhur, asar, ya, isya itu, ya, di awal-awal 2 rakaat. Tetapi kemudian disempurnakan menjadi 4 rakaat, ya. Kecuali bagi mereka orang-orang yang musafir, ya, itu kembali lagi ke awal gitu, ya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini nanti ada sejarahnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat pun itu ada tahapannya. Jadi ini poin yang ke-11, nggih, langit dan bumi itu ada penghuninya, ya. Makanya nanti di dalam surat Al-Qadar, apa surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Al-Qadar itu artinya adalah kemuliaan. Termasuk bagaimana malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang istimewa gitu, ya. Karena pada saat itu Allah turunkan Al-Qur'an, ya, dari Lauhil Mahfuz kemana? Ke langit dunia, sahih. Ila sama ad-dunya. Nanti tempatnya adalah fi Baitil Izzah, di
Baitil Izzah. Jadi ada bait itu rumah, al-izzah itu kemuliaan, ya. Namun di sebelah mana di langit dunia, wallahu alam, ya. Wallahu alam, ya. Nah, itu kejadiannya Allah menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, ya, ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Termasuk juga pada malam itu malaikat itu pada turun, ya. Dari setiap langit itu turun kemudian malaikat ke langit dunia. Jadi langit dunia itu penuh dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, ya. Malaikat itu pada turun dan ar-ruh. Ar-ruh di sini artinya apa? Siapa? Malaikat Jibril. Ar-ruh di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat pada turun dari setiap langitnya, ya, termasuk juga malaikat Jibril yang kemudian nanti memberikan salam kepada orang-orang, ya, hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini ngomong-ngomong Lailatul Qadar, ya insya Allah, ya kemarin saya lihat sudah tinggal 70-an, ya, 78 hari lagi mungkin nanti kita masuki bulan Ramadan. Ini sudah Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, ya. Rajab, Sya'ban sudah Ramadan. Ya. Ramadan tiba, Masya Allah. Ya. Ini musim-musim kebaikan, ya, Bapak Ibu-ibu. Kita berdoa semoga kita diberikan umur yang panjang, ya, masih mendapati bulan Ramadan 1447, ya. Allahumma amin. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita, pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Jadi memang ini hikmah bagaimana langit itu pun ada penghuninya, ya, dan itu adalah para malaikat. Tidak hanya di dalam hadis yang sudah kita baca, ya, termasuk juga nanti tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Qadar pun juga menyebutkan bagaimana malaikat itu turun dari tempat mereka tinggal, ya. Kalau kita ditanya jumlah malaikat itu berapa? Ada yang jumlah malaikat itu berapa? ABCD, ya. A sekian, B. Ya. Jadi malaikat itu banyak, ya, jumlahnya banyak. Dan yang bisa mengetahui jumlahnya secara pasti ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat itu kan makhluk Allah, ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya, ya. Dan sifat malaikat itu adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan pasti apa? Dilaksanakan oleh malaikat, ya. Dan malaikat itu ada yang bentuknya sangat besar sekali, ya. Nanti kalau di dalam hadis-hadis itu seperti malaikat yang membawa arsy-nya Allah, singgasananya Allah, itu digambarkan begitu besar, ya. Termasuk juga malaikat Jibril, ini malaikat yang paling mulia, itu juga digambarkan begitu besar, ya. Karena setiap malaikat itu uli ajnihah, ya, nanti disebutkan sifat malaikat itu uli ajnihah. Malaikat itu punya sayap. Sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha dan seterusnya, ya. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan seterusnya, ya. Cepat kalau sayapnya. Semakin banyak semakin cepat. Makanya diriwayatkan malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki berapa sayap? Berapa, Bu?
Berapa? Pinter? 600. Ini ditambahi 5. 600 ya. 600 sayap. Itu siapa? Malaikat Jibril. Ini nanti diriwayatkan Nabi kita pernah melihat bentuk ya malaikat Jibril yang aslinya. Karena memang malaikat Jibril kadang-kadang datang dalam wujud manusia ya, mengajari menyampaikan tentang ya mengajari tentang Islam, iman, ihsan. Itu kan nanti di dalam hadis datang dengan wujud orang yang bersih gitu ya, pakaiannya bersih putih ya, itu ternyata malaikat Jibril. Tapi Nabi juga pernah melihat, iya, tidak bersayap karena wujudnya manusia. Tetapi Nabi juga pernah melihat wujud aslinya ya, itu memiliki 600 sayap, dan satu sayapnya kalau dibentang kan, dicembreng itu dikatakan saddal ufuk. Saddal ufuk itu artinya menutupi ufuk. Ufuk itu kan ya garis gitu ya, di barat atau selatan, itu tertutup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Nah, kalau 600-nya semuanya, berarti ini kan begitu besar. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu malaikat tidak ada yang berani melawan Allah ya. Itu yang begitu besar, yang begitu kuat. Lah kita manusia yang kecil, yang tidak bersayap, nggak bisa terbang gitu ya, gampang sakit-sakitan gitu. Tapi ya, tapi berani bermaksiat. Ini kan sebagai apa? Kita mengaca gitu ya. Makanya nanti kalau kita membahas keimanan kepada malaikat, yaitu tujuannya diantaranya supaya kita sadar gitu ya. Manusia itu kecil, lemah dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan lautan, itu dengan langit nggak ada apa-apanya. Tapi kok berani apa? Bermaksiat. Ini apa namanya? Ya sebagai cerminan untuk kita gitu ya. Pengingat untuk kita semuanya ya. Jadi langit itu ada penghuninya ya, yaitu para malaikat, dan nanti kalau di hadis yang lain berarti ada para nabi juga pun, ruh-ruh mereka pun ya ditempatkan di langit, tempat yang tinggi. Ini wallahu taala alam bisawab. Itu yang ada pada poin yang ke-11. Bisa difahami nih nggih Bapak Ibu? Ya. Ya, langit, bumi ini Masya Allah ciptaan yang begitu besar. Tetapi itu pun masih kalah beratnya dengan kalimat tauhid. Nah, ini yang menjadi poin utamanya, yaitu ini kan kita di dalam hadis disebutkan seluruh langit dan penghuninya itu masih berat kalimat tauhid ya. Jadi kita banyak berzikir ya, bertahlil ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang agung. Termasuk juga kita apa tadi? Menjaga dengan terus mengamalkan kandungan dari kalimat tauhid. Ya, istiqomah. Ya, yang pernah kita sampaikan kan ada syarat, 7 syarat itu ya. Itu tidak hanya difahami, tetapi kita betul-betul mempraktekkan itu gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dari kalimat tauhid tersebut. Ini poin yang ke-11. Lanjut ya, 12. Semoga cepat habis ini. Yang ke-12 ya, ini menyebutkan menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah ya. Nah, ini ketika kita membaca hadis-hadis, ayat-ayat yang di situ menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat itu seperti apa? Contohnya umpamanya di dalam hadis kita
mendapati kata-kata wajhallah, kan gitu ya. Di bawah ibu-ibu bisa melihat maunya di halaman buku yang ini halaman 9 ya. Itu di dalam hadisnya yang pertama itu kan maksudnya hadis yang kedua, hadis Itban itu ya. Di bagian atas itu kan ada kalimat apa? Fa inna Allah harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mereka mengucapkan kalimat itu karena mencari wajah Allah. Siapa yang mengabarkan Allah punya wajah? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika kita mendengar kabar dari Nabi atau Allah sendiri menceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah itu punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, itu kita menetapkan ya, mengakui, mengimani gitu maksudnya, tanpa kemudian menyamakan dengan makhluk. Ini yang menjadi titik poinnya, kita menetapkan, tetapi menetapkan sesuai dengan keagungan ya, kebesaran Allah, dan tidak menyamakan dengan makhluk. Pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang menolak alias tidak meyakini Allah itu punya tangan, Allah tidak punya kaki, tidak punya wajah, padahal nabinya sendiri menyebutkan ya. Itu biasanya terjadi kenapa? Karena ketika orang menetapkan itu mewajibkan atau mengharuskan itu sama dengan makhluk. Oh, berarti kalau wajah ya kayak wajahnya manusia kan gitu. Maka tidak mungkin Allah wajahnya sama dengan manusia. Maka dia kemudian terjerumus di dalam apa tadi? Keyakinan yang Allah tidak memiliki sifat. Tapi yang benar seperti apa? Keyakinan yang benar tetap menetapkan ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, tanpa kemudian menyamakan dengan makhluk. Secara logika saja, secara akal saja, di antara makhluk saja bisa jadi namanya sama tapi beda wujudnya. Sama namanya, penyebutannya, tapi beda bentuknya, wujudnya. Contohnya umpamanya tangan atau kaki. Kaki kan ada kaki manusia, kaki sapi, kaki meja, kaki ayam. Sama-sama kaki kan judulnya ya, namanya sama-sama kaki. Tapi apakah sama kaki kita dengan kaki meja? Kan beda. Betul nggak? Apalagi kaki-kaki ya. Ya. Itu saja sama ya. Itu yang sesama makhluk saja, ucapannya sama, judulnya sama, namanya sama, tapi beda wujudnya, bentuknya. Ya sama, apalagi ini antara makhluk yang diciptakan dengan Khalik, sang pencipta, tentunya berbeda. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menetapkan seluruh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun nanti di dalam hadis ya, dan kemudian tidak menyamakan dengan makhluk. Adapun seperti apa wajah Allah, wallahu alam, Allah yang tahu. Kita cukup meyakini tanpa harus bertanya-tanya, ini Allah sih seperti apa. Akal kita itu tidak sampai ya. Wong tidak ada yang pernah melihat Allah. Ada manusia yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Di dunia itu tidak ada yang melihat Allah Subhanahu. Sampai Nabi kita pun ketika tadi Mi'raj bertemu dengan Allah itu nggak melihat Allah. Nabi Musa yang diajak berbicara di Bukit Tursina sana itu juga tidak melihat
Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang melihat Allah ketika di dunia. Tapi nanti itu akan menjadi nikmat yang terbesar juga nanti di surga. Bagi penghuni surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Orang bisa melihat Allah nanti di surga. Seperti melihat, saking jelasnya itu seperti melihat bulan purnama ya di malam hari. Itu ada ya. Tapi di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna poin yang ke-12. Jadi kita menetapkan ya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau keterangan dari apa itu yang disebut dengan Asy'ariyah ya. Ini ada di catatan kakinya ini ya. Itu dinisbatkan atau dinisbatkan itu maksudnya jadi nama aliran Asy'ariyah itu kalau diurut gitu ya, itu kembali kepada namanya siapa? Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari ya. Namun nanti kalau kita membaca sejarahnya, nanti Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari ini disebutkan oleh para ulama kemudian nanti kembali rujuk ke pemahaman bahwasanya beliau pun kembali kepada apa yang disebutkan di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim ya, yang itu semuanya menetapkan sifat-sifat Allah. Karena kalau ini kan sebetulnya yang banyak tersebar kalau di Indonesia. Mungkin kita waktu kecil SD ini ya belajarnya biasanya pemahaman akidah Asy'ariyah. Jadi hanya meyakini sifat yang wajib bagi Allah. Masih ingat Bu? Sifat wajib bagi Allah ada 7 ya. Wujud, qidam, baqa. Nah, itu hanya menetapkan itu saja. Yang lainnya tidak ditetapkan. Padahal disebutkan di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi tidak terbatas hanya yang 7. Kita menetapkan seluruh nama-nama, sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kan tidak mungkin, ya termasuk Asmaul Husna. Ya, jadi setiap sifat itu tidak mesti menjadi nama, tapi setiap nama pasti ada sifatnya. Contohnya. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis disebutkan Allah itu turun setiap malam kan gitu nggih. Yanzilu Rabbuna ya. Allah itu turun ya. Nah, turun itu adalah nama atau sifat bagi Allah. Sifat. Jadi Allah itu melakukan perbuatan turun. Tetapi itu tentunya turunnya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Makanya ini yang kemudian kenapa ada orang yang tidak meyakini, gak mungkin Allah itu punya sifat turun. Loh, nanti kalau turun pada setiap malam, kan malam di dunia ini kan beda-beda, muter-muter kan gitu ya. Di sini malam, mungkin di Arab sana masih siang. Sini siang, sana malam kan. Berarti setiap waktu yaitu kalau disamakan dengan turunnya makhluk. Tadi kita kembalikan. Allah memiliki sifat turun karena Allah menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi tadi jangan disamakan dengan makhluk. Ya. Jangan disamakan dengan makhluk. Ya, Allah turun dengan keagungan, ya, kemahabesaran Allah. Bagaimana Allah turun tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Kita kembalikan itu maknanya kepada Allah yang maha tahu. Jadi kita tetap menetapkan ya tanpa kemudian menyamakan dengan
dengan makhluk. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak sekali, ya. Di antaranya tadi sifat Allah itu turun pada setiap sepertiga malam. Kemudian nanti apa namanya sifat-sifat yang lain, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk. Allah itu tidak tidur. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak tidur, tidak ngantuk itu tidak dijadikan nama. Tidak dijadikan nama. Beda dengan nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang biasa disebutkan 99 itu ya. Maka umpamanya nama Allah itu As-Sami ya. As-Sami, maha mendengar. Ya berarti sifat Allah itu ya mendengar gitu ya. Mendengar yang itu beda dengan apa yang seperti makhluknya mendengar. Kalau makhluknya kan ya kita kan mendengar ya. Dan antara satu orang dengan orang yang lain kan mungkin kekuatan pendengarannya juga Pak ini jarak 100 meter masih bisa mendengar. Tapi ada yang sudah mungkin nun sewu, sudah telinganya mungkin dulu pernah bekerja di apa namanya pabrik yang suaranya bising kan mungkin menjadikan apa pendengarannya lemah gitu ya. Di antara makhluk aja beda-beda kan gitu. Maka jangan disamakan antara makhluk dengan Khalik. Allah pendengarannya ya apapun yang terjadi di alam semesta ya. Setiap hamba itu ngomong apa itu Allah maha tahu. Jangan samakan. Itu yang menjadi permasalahan adalah ketika menyamakan Allah dengan makhluknya sehingga nggak mungkin kan gitu. Padahal betul ya. Itu apa namanya? Berarti menyamakan Khalik dengan makhluk dan itu menjadi tadi ada pemahaman yang keliru berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana nanti di dalam hadis kan disebutkan setiap orang yang sholat ketika kita membaca Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin itu Allah menjawab. Apa menjawabnya? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kemudian membaca Ar-Rahmanir Rahim ya, hambaku menyanjungku, itu Allah menjawab. Nah ini kalau dalam satu dunia itu orang sholat gitu ya, bagaimana Allah menjawab? Ya pikiran kita nggak nyampe karena Allah itu beda dengan makhluknya. Bisa difahami Bapak Ibu? Jadi ini akar kenapa orang kemudian tidak meyakini alias menolak ya sifat-sifat Allah padahal Allah itu sebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis oleh nabinya itu karena diantaranya sebab orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang benar adalah setiap yang Allah sudah tetapkan atau Nabi tetapkan di dalam hadisnya kita yakini ya, kita yakini tanpa kemudian apa menyamakan dengan makhluk dan kita juga meyakini Allah itu memiliki nama-nama sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kan diminta banyak bertasbih. Bertasbih itu kan artinya apa? Mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Maka ketika muncul tadi, Allah punya wajah berarti kayak wajahnya manusia. Maka langsung kita apa? Bertasbih gitu ya, mensucikan Allah. Allah itu memiliki wajah sesuai dengan keagungan, kebesaran Allah ya, tidak sama dengan makhluknya. Bisa difahami Bapak Ibu poin yang ke-12 ini? Mungkin ada yang mau
menambahkan sebelum kita tambah ini? Oke, monggo. Tanya pidana maaf nyawa. Mama kita mereka sama kita sama ya. Nah, ini apa namanya? Makhluk yang bernyawa, ya. Baik, memang secara penciptaannya pun sudah berbeda. Tadi kita sebutkan kalau malaikat itu memang Allah ciptakan dari cahaya. Nanti ada juga makhluk Allah yang namanya jin. Nah, jin itu juga ada, ya. Jin itu juga ada, bukan sesuatu yang apa namanya sekedar nama, tidak. Memang jin itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan jin itu sudah menempati bumi ini sebelum adanya manusia. Dan jin ini nanti diciptakan dari api, ya. Makanya nanti iblis, ya, yang kemudian ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, itu tidak mau taat kepada Allah, kan gitu. Merasa dirinya lebih bagus, lebih baik, kan gitu. Saya diciptakan dari api kok suruh sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, ya. Muncul kesombongan, ya. Nah, makanya ini nanti para ulama mengatakan bahayanya dosa orang yang diakibatkan dari kesombongan. Ini dosa atau orang berbuat maksiat yang itu adalah dasarnya kesombongan, itu sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Beda orang yang kemudian bermaksiat, melanggar aturan Allah karena hawa nafsu gitu, ya, bukan karena kesombongan, tetapi karena dia kalah dengan hawa nafsunya. Maka itu akan lebih mudah orang itu kemudian bertobat. Seperti Nabi Adam. Ketika bermaksiat kepada Allah, memakan apa? Buah khuldi gitu, ya, diriwayatkan. Itu dorongannya adalah bukan karena kesombongan, tetapi karena apa? Karena dorongan nafsu. Maka ketika kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia, Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dorongan itu adalah kesombongan, nah ini bahaya, ya, karena bisa jadi itu yang menghalangi dari hidayah, ya. Dan itu terbukti apa yang nah. Ya. Kayak goyang, ya, tadi, ya. Allah musta'an. Ya, ini juga pengingat untuk kita semuanya, ya. Saudara-saudara kita di mana? Di Sumatera, Aceh, di Jawa Timur juga, ya, Ibu, ya. Wow, ya. Ya. Yang dekat juga Purbalingga ada, ya, yang jalannya. Ya, kita doakan semoga kita terus mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sampai mana, ya? Ya, makhluk yang bernyawa tadi. Jadi memang perbedaannya adalah ya, makhluk yang bernyawa pun tadi dari, kalau ditanya perbedaannya, ya, dari apa namanya, dari penciptaannya pun sudah berbeda, ya. Tadi kalau manusia dari tanah, kemudian malaikat dari cahaya, kalau jin itu dari api, ya. Kalau binatang dari apa? Ya, dari tanah juga sama, ya, dari
tanah juga, karena nanti dikembalikan ke tanah juga. Kemudian bedanya lagi kalau malaikat itu Allah jadikan ketaatan gitu ya, tidak ada hawa nafsu. Bedanya dengan manusia itu Allah berikan hawa nafsu ya, hawa nafsu ya. Dan sebagian ulama nanti di dalam tafsir disebutkan bisa jadi manusia itu tingkatannya bisa melebihi dari malaikat ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena ketika Allah berikan hawa nafsu tetapi dia bisa untuk melawan hawa nafsu itu, tetap menjadikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka itu menjadikan manusia itu tingkatannya lebih tinggi dari malaikat. Dalilnya mana? Dalilnya diantaranya adalah di dalam surat Al-Bayyinah ya. Dikatakan Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian melakukan amal kebaikan, ketaatan, beribadah kepada Allah ya. Ulaika hum, mereka itu adalah khairul, sebaik-baik bariyah, makhluk. Ya termasuk malaikat kan makhluk. Tapi kemudian Allah menyebutkan khair, sebaik-baik makhluk. Maka dari ayat itu, tidak semuanya tentunya para ahli tafsir menyebutkan manusia itu bisa nanti derajatnya lebih tinggi dari malaikat manakala tadi dia beriman ya, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian merusak tauhid itu, tanpa mengotori tauhid itu dengan kemaksiatan dan dosa. Kemudian wa amilus sholihat, orang itu melakukan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah. Jadi ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ya. Itu Pak ya beberapa perbedaan gitu ya. Bedanya manusia dengan hewan ya, manusia diberikan oleh Allah akal ya. Kalau hewan hanya nafsu gitu ya, hawa nafsu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga, walaupun nanti sesama hewan itu tidak memiliki akal gitu ya. Ya mungkin punya akal tetapi sangat ya insting ya, sangat kecil sekali. Itu pun ketika sesama hewan itu berbuat zalim, sesama hewan loh ya. Umpamanya ada kambing nyeruduk kambing yang lain gitu ya, sehingga mungkin tanduknya patah dan seterusnya, itu nanti pada hari kiamat akan ditegakkan yang namanya keadilan, alias nanti kambing yang dizalimi itu akan membalas ya. Itu sesama sesama kambing hewan, apalagi sesama manusia. Ini yang perlu menjadi perhatian juga. Ketika orang di dunia itu berbuat zalim kepada temannya orang lain, maka di akhirat pun, kalaupun di dunia tidak sempat membalas gitu ya, karena mungkin wong cilik gitu ya, yang mendolimi penguasa gitu ya. Iya mungkin di dunia dia tidak mendapatkan haknya gitu ya. Ketika hartanya dirampas ya, dizolimi, mungkin dia tidak mendapatkan haknya. Tetapi nanti di akhirat ada yang namanya pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya ya. Dan setiap kita itu kan juga setiap kita manusia itu juga pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin ya, minimal untuk dirinya sendiri ya. Maka ketika orang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, alias berbuat maksiat, harusnya dia seorang itu mentaati Allah tetapi malahan bermaksiat, ini kan artinya berbuat zalim kepada diri sendiri, itu pun juga akan mendapatkan balasan ya.
Jadi segala bentuk kezaliman, bahkan sampai sesama hewan pun itu juga di akhirat akan dibalas, ya, akan dibalas. Jadi kalaupun di dunia kita disakiti oleh orang lain, kita nggak bisa membalas karena mungkin kita nggak kuat menyewa pengacara gitu ya, kalah di pengadilan mungkin gitu ya, sehingga harta kita diambil, dirampas, ya pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan membalasnya. Bisa jadi itu menjadi tabungan kebaikan kita kelak di akhirat. Jadi dibawa ya dipasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak, itu beberapa yang membedakan antara satu makhluk dengan makhluk lain, dan semuanya itu menunjukkan akan keagungan Allah, ya, kemahakuasaan Allah. Allah kuasa untuk menciptakan makhluknya dari cahaya, kuasa menciptakan makhluknya dari tanah, ya. Termasuk juga kemarin berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah kuasa juga menciptakan manusia yang biasanya itu ada ayah dan ibu, tapi Nabi Isa diciptakan tanpa adanya bapak. Bahkan yang lebih dahsyat, Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan tanpa adanya bapak dan ibu. Jadi untuk membantah gitu ya, orang yang bersifat berlebihan kepada Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa itu Tuhan adalah tadi, lihat, Nabi Adam saja Allah bisa ciptakan tanpa adanya bapak dan ibu, itu pun tidak menjadikan menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu anak Tuhan, tidak, ya. Sama makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau Hawa berarti diciptakan dari Hawa, nggak ada ibunya gitu ya, alias ada dari sosok laki-laki, ada dari tulang rusuknya Adam, tapi nggak ada ibunya kan gitu ya. Iya. Itu semuanya menunjukkan apa? Kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, termasuk poin ke-12 ini, menetapkan sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Allah itu nanti di antara nama Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, ya. Itu harus yakin, ya. Kita sebagai seorang mukmin yakin apapun yang dia dapatkan itu semuanya adalah pemberian dari Allah, ya. Yang diperintahkan kita itu berusaha, ya, ikhtiar, berusaha. Adapun hasilnya itu Allah yang menentukan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Monggo. Kalau misalnya membunuh binatang, ya. Binatang itu merugikan kita, apakah juga termasuk? Taib. Membunuh binatang, ya. Jadi pada asalnya, nanti di dalam hadis disebutkan, ya, pada asalnya kita berbuat baik kepada semua makhluk, ya. Yang makhluk itu bernyawa itu adalah suatu amal kebaikan, walaupun sampai ke hewan gitu ya. Makanya nanti disebutkan di dalam hadis ada seorang wanita pezina gitu ya, ngasih minum kepada seekor anjing, dan itu menyebabkan dia masuk surga. Ada kesempatan kebaikan gitu ya, berbuat baik kepada walaupun itu hewan. Nah, bagaimana kalau hewan itu ternyata mengganggu umpamanya atau membahayakan, maka itu boleh dibunuh, ya. Ya, namanya ketemu ular kobra, ya jangan dielus-elus gitu ya. Malah nanti
Ya, nyalami gitu ya, nyalami, wah bahaya ini. Maksudnya tadi, secara umum berbuat baik kepada hewan itu baik, tetapi ketika hewan itu sesuatu yang mengganggu, membahayakan, tawon umpamanya di dalam rumah, bikin rumah gitu ya, tawon yang besar-besar itu ya Bu, ya dihilangkan ya. Ada ular masuk rumahnya diusir diusir. Ya kalaupun itu kemudian menyerang, ya boleh dibunuh, dibunuh. Tetapi asalnya disingkirkan dulu. Tetapi ketika dia melawan, tidak mau, boleh dibunuh. Ya, boleh gimana? Gimana? Kala jengking. Kenapa? Siput. Ya. Ya. Ya enggak apa-apa, disingkirkan, dihilangkan, atau dengan disemprot gitu ya. Enggak apa-apa, itu sesuatu yang mengganggu ya. Sesuatu yang mengganggu. Lagi punya sawah, mau panen, ya ada burung-burungnya dihalau enggak apa-apa ya. Dihalau enggak apa-apa. Kecuali mau sodako sama burung gitu ya. Enggak apa-apa. Tetapi kan nanti akan mengurangi hasil deh. Itu ya Ibu. Ya, berarti sampai ke 12 ya. Ya, semoga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan di kesempatan yang akan datang biiznillah insyaallah ya. Dan semoga Allah memberkahi kita semuanya ya. Memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Ilman nafi'an. Ilman yang diketahui dan bisa diamalkan, itu intinya. Cekap nih Bapak Ibu-ibu, cekap ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka